Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Coba ya untuk memulai pembelajaran hari ini dicek dulu kerapihannya. Bajunya sudah rapi belum? Sudah dimasukkan belum bajunya? Sudah. Kalau sudah, cek kolom mejanya sudah bersih belum? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Dan membaca doa akan dipimpin oleh KM. Silakan KM ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Dan sebagai kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka di sini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai profil pelajar Pancasila. Nanti akan Ibu kasih ketukan. Kalau sudah ketukan ketiga, silakan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dua. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dulu kembali. Baiklah, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Ibu absen ya. Yang disebut namanya silakan jawab hadir. Abia, Adinda, Delia, Ferry, Ibnu, Isra, Hairul Ilham, Lina, Muhammad Fajar, Muhammad Abi, Muhammad Zidan, Nadia, Randy, Restu, Cynthia, Si Aulia, Tahta. Sudah Ibu absen?
Selanjutnya akan Ibu tampilkan yaitu bentuk video motivasi. Silakan. Ini adalah cerita klasik dan mungkin menjadi motivasi klasik tentang arang dan berlian. Arang dan berlian memiliki nilai yang sangat jauh berbeda. Tapi apakah Anda tahu bahwa arang dan berlian ini terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon? Ini cukup menarik karena karbon yang sama ketika dibentuk menjadi arang memiliki nilai yang sangat rendah sekali, bahkan dinilai dalam bentuk kiloan. Pada saat audio ini direkam, 1 kilogram arang memiliki nilai sekitar Rp10.000. Tapi karbon ketika dibentuk menjadi berlian memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Berlian dijual dalam hitungan karat. 1 karat adalah 200 mg. Saat audio ini direkam, harga 1 karat berlian atau 200 mg berlian berkisar di antara 45 juta hingga 240 juta rupiah. Iya, betul, dengan 200 mg berlian saja Anda sudah bisa membeli puluhan ribu kilogram arang. Padahal dua-duanya memiliki bahan baku yang sama. Terus apa yang membedakan mereka berdua? Perbedaannya adalah di proses. Kita perhatikan karakteristik arang. Arang yang murah melewati proses yang mudah. Arang ini rapuh. Arang tidak melewati tekanan berat. Arang tidak melewati waktu panjang untuk menjadi arang. Arang tidak kepanasan dalam kondisi ekstrim. Arang memiliki nilai yang rendah karena karakteristik arang. Tapi sebaliknya, kita perhatikan diamond atau berlian. Berlian yang dinilai tinggi ini tidak melewati proses yang mudah. Berlian melewati tekanan yang tinggi. Berlian adalah salah satu benda terkeras di muka bumi. Berlian melewati proses panas dan tekanan yang tinggi. Berlian melewati proses panas dan uji waktu yang sangat lama. Untuk merubah sebuah karbon menjadi berlian dibutuhkan ratusan tahun. Ketika sang karbon berubah menjadi sebuah berlian, walaupun sudah memiliki nilai yang tinggi, berlian tersebut harus dipotong dan dibentuk lagi demi meningkatkan nilainya. Berlian harus membuang semua hal yang kurang indah dari dalam diri, melewati proses yang lebih menyakitkan lagi. Karena kita semua sudah tahu bahwa membuang sifat buruk yang kita bangun selama beberapa tahun terakhir saja sulit. Bayangkan, jika berlian tersebut harus membuang jati dirinya yang sudah dibentuk selama ratusan tahun. Hal yang membuat sebuah berlian menjadi begitu berharga adalah karena berlian adalah arang yang telah melewati proses. Ini bukan sebuah kondisi yang mudah. Jika Anda tidak sanggup melewati proses tersebut, maka Anda bukan berlian. Anda akan dinilai sebagai arang. Anda akan ditimbang di kilo dengan harga yang sangat murah. Apakah Anda mau menjadi arang? Atau Anda ingin menjadi berlian? Anda ingin menjadi diamond? Dan walaupun Anda sudah melewati tekanan yang tinggi, Anda sudah melewati waktu yang lama, jika Anda hari ini sudah menjadi diamond sekalipun, untuk memberikan nilai yang lebih tinggi kepada diri Anda harus bersedia untuk dipotong dan dibentuk. Ini proses yang sangat menyakitkan. Tekanan Anda akan bertambah terus. Tapi ada sebuah titik di mana berlian sudah dibentuk, sudah dipotong, dan bahkan sudah dipoles. Berlian menjadi hal yang paling keras, paling indah, dan paling mahal di muka bumi. Sama dengan Anda. Ujian, cobaan, dan semua macam tekanan yang sedang Anda lewati sekarang adalah karena Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi sebuah berlian. Jika Anda sanggup melewati semua tekanan ini, tidak lama dari sekarang, Anda akan menjadi lebih kuat. Tekanan macam apapun tidak akan bisa merubah Anda. Anda akan menjadi jauh lebih kuat dari semua macam tantangan, bahkan tantangan-tantangan yang tidak bisa Anda bayangkan. Tapi Anda harus bersedia melewati proses. Anda harus bersedia ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang Anda percayai. Anda harus bersedia kehilangan. Anda harus bersedia ketika hasil yang Anda harapkan sudah berada tepat di depan mata Anda dan secara tiba-tiba semuanya hilang. Anda harus bersedia untuk melawan rasa emosi Anda. Hanya ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Anda bisa menyerah di bawah tekanan, terbakar, dan hanya dinilai sebagai arang.
atau Anda bisa menyadari bahwa proses yang sedang Anda hadapi diberikan kepada karena Anda sanggup menghadapi tekanan ini, dan Anda sedang dibentuk untuk menjadi sebuah berlian. Sikap Anda melihat masalah yang sama akan merubah segalanya. Anda bisa menggerutu atau Anda bisa bersyukur. Masalahnya akan tetap sama, tapi cara Anda menghadapi masalah tersebut akan berbeda. Ketika Anda menghadapi masalahnya dengan sikap yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Keputusannya sekarang ada di tangan Anda. Kami percaya bahwa Anda bisa menjadi berlian karena Anda memiliki bahan dasar untuk meraih kesuksesan. Tinggal Anda merubah sikap Anda dan melihat masalah Anda dengan sikap yang lebih baik. Mulailah bersyukur dan rasakan perbedaannya. Jangan menyerah dan hadapi tantangan yang berada di depan Anda. Anda adalah seorang baik. Percayai hal tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin memberikan suatu pertanyaan kepada kalian. Materi sebelum Ibu pembelajaran hari ini, yaitu minggu kemarin, Ibu menjelaskan tentang apa? Kebinekaan Indonesia. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah ya, Ibu akan menjelaskan materi yang sekarang, yaitu tentang capaian pembelajarannya, yaitu memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial dan bangsa. Adapun tujuan dari pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengapresiasi makanan tradisional, produk, dan jasa lokal daerahnya. Yang ketiga, peserta didik berpartisipasi aktif mengembangkan lingkungan dan budaya lokal sesuai tingkatnya. Dan untuk selanjutnya, untuk pembelajaran sekarang, ya yang sudah Ibu jelaskan, tadi sudah Ibu bacakan, materinya yaitu tentang mengenal lingkungan sekitar dan juga kebudayaan daerahnya. Ibu ingin menampilkan video yang berhubungan dengan materi ataupun capaian pendidikan sekarang, capaian pembelajaran sekarang. Baiklah para peserta didik, di sini terdapat peta konsep menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ya, ada 5 sub pokok bahasan yang terdapat di dalam materi bab kelima ini. Mari perhatikan para peserta didik untuk mempelajari materi ini. Yang diharapkan capaian pembelajarannya di sini kalian mampu menjelaskan, kemudian mengapresiasi dan berpartisipasi, serta peserta didik juga harus mampu berperilaku menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ini capaian pembelajarannya. Setiap daerah memiliki kelebihan masing-masing, baik secara alam maupun budaya. Sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia, semuanya menarik dan sangat baik untuk dipelajari, dihargai, dan bahkan dikembangkan. Hal tersebut juga dapat kita lakukan, ya, terutama dalam lingkungan sekitar kita. Nah, dalam lingkungan sekitar kita ini mencangkup 3 hal yang harus kita ketahui. Ada lingkungan fisik, flora dan fauna, serta di lingkungan sosial. Ya, kalian perhatikan di sini terdapat sebuah gambar bagaimana flora dan fauna beradaptasi dengan kondisi lingkungan padat. Ya, seperti hewan, tumbuhan, bagaimana caranya flora dan fauna ini bisa berkembang dan beradaptasi di lingkungan padat seperti yang kita tempati sekarang. Dalam lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakatnya. Masyarakat di suatu wilayah mampu memiliki budaya dan perilaku yang berbeda. Contohnya di lingkungan fisik seperti kawasan pesisir di sini. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan seperti ini? Kawasan pesisir.
Jika kita berada di lingkungan pesisir, apa yang harus kita manfaatkan di lingkungan tersebut? Lalu ada juga di kawasan dataran rendah. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan ini? Ya, seperti dataran rendah yang berada di lingkungan sekitar kita. Ya, banyak sekali yang mampu dimanfaatkan. Kemudian kawasan dataran tinggi juga ada. Ya, di sini terdapat contoh di Gunung Bromo. Ya, lingkungan fisiknya masyarakat Tengger. Ya, di sini datarannya tinggi ya. Otomatis banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Ada juga yang seperti air terjun di sini. Banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira apa saja yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan seperti ini? Ya, tentu saja banyak ya. Karena manfaat dari lingkungan tersebut itu bisa mendatangkan berbagai manfaat ya, khususnya bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara ya, seperti di Pulau Belitung di Provinsi Bangka Belitung ya. Kemudian yang kedua, di sini juga ada flora dan faunanya ya. Kita perhatikan di sini sebuah kupu-kupu. Nah, di sini terdapat di daerah yang berada di Sulawesi ada beberapa masyarakat yang membudidayakan kupu-kupu ya. Lalu ada juga di Jogja, di sini terdapat gua cemara ya, daun-daun pohon cemara laut membentuk lorong semacam gua. Nah, di sini masyarakat atau pengunjung ya bisa bersuap foto ya sesuai dengan keinginannya. Lalu ada juga di Bali. Nah, di Bali terdapat beberapa fauna ya atau hewan yang ada di sini. Contohnya seperti jalak putih, lalu ada juga di sini khas Mataram yaitu ikan pesut. Dan masih banyak hewan-hewan yang ada yang perlu dilestarikan, flora dan fauna khas masing-masing daerah. Pastinya di setiap daerah banyak flora dan fauna yang bisa ditingkatkan ya sesuai dengan daya tarik lingkungan kita masing-masing. Masyarakat yang membudidayakan kupu-kupu. Spesiesnya ini apakah langka atau seperti apa? Tidak langka, cuma mungkin Perlakuan. bukan pengetahuan tentang spesies ini yang masih kurang. Soalnya dia jarang kelihatan, soalnya dia malam terbangnya ya. Orang biasa bilang kupu-kupu malam. Ini ada saya mau siapkan kandang pengembang biakan, tapi dia dari famili lain. Dia Acerontia, famili Spingidae. Ini juga mengat. Di sini kita siapkan host plan-nya, karena sebagian ngengat itu dia tidak akan mengeluarkan telur jika tidak disiapkan tanaman inangnya. Oh, ini pohon inang. Nah, ini tanaman inangnya. Ya, dia harus ada tanaman inang baru telurnya mau dia kasih keluar. Jadi buat apa ya? Contoh telurnya. Kecil sekali telurnya. Nah, ini kita mencari telur. Telur apa namanya, Ras? Acerontia. Acerontia. Endemik juga. Tidak endemik, tetapi spesies ini ada 3 spesies di dunia. Di Sulawesi kita punya 2 spesies diantaranya. Satu lagi? Satu lagi itu ada di bagian Asia yang lain. Oh. Apa tadi namanya? Acerontia. Acerontia. Ya, itu pasti ada imagonya kayaknya ini. Induknya, tapi ini sudah tua, sudah sangat lemah kondisinya. Ini dia ada mimik skull, skeleton, ya, model tengkorak di kepalanya, jadi agak sedikit unik. Nah, ini kita kembangkan untuk jadi bahan awetan. Itu punya pasaran yang bagus di Eropa dan sekitarnya. Cara menjualnya gimana, Ras? Ya? Bisa dijelaskan seperti apa cara menjualnya? Cara menjualnya kita kembangkan dulu. Setelah ada pengembangan, kita awetkan sebagian, dan sebagian lainnya kita kembangkan lagi untuk pelepasan kembali ke alam liar agar populasinya bisa terjaga. Nah, ini sepanjang musim ada terus dia. Sepanjang musim ada. Sepanjang musim dia. Cara menjualnya seperti apa? Per 1 ekor seperti itu atau seperti apa? Biasanya saya jual ke pedagang di Eropa, itu dia jualnya borongan biasanya.
sampai dia bukan stoknya berapapun, selama ini saya belum pernah bisa mencukupi permintaan. Iya. Oke. Tapi kalau larvanya ada, ini sudah tahap larva. Ini dia menetaskan telurnya hanya di pohon ini, di pohon inang ini. Nah, bagaimana para peserta didik setelah melihat tayangan budidaya kupu-kupu tersebut? Apakah ada ide cemerlang untuk kalian? Lalu yang ketiga, kita akan membahas lingkungan sosial. Di sini ada gambar contoh di mana tradisi kira budaya yang dilakukan di desa yang ada di Gunung Kidul. Lalu menurut Surjono, ada beberapa ciri mengenai masyarakat desa yang membedakan. Ya, di sini yang pertama ada hubungan erat. Masyarakat desa punya hubungan kekerabatan yang erat dan dapat penduduknya ini biasanya berasal dari keturunan yang sama. Nah, kemudian yang B, agrikultur. Ya, agrikultur di sini penduduk desa biasa mengandalkan hidup dari agrikultur. Ada yang menggarap sawah, ada yang berkebun, ternak hingga melaut. Dan masih banyak warga desa yang bekerja sebagai buruh tani, ya, untuk mengelola sawahnya yang dimilikinya. Kemudian yang C, ada tradisional. Nah, di sini ada bertani dan pekerjaan lainnya masih dilakukan dengan tradisional. Dan ini menyebabkan banyak desa yang hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau sering disebut substansi farming. Selanjutnya di sini ada adat dan tradisi. Nah, senior atau ketua desa memegang peranan penting dalam masyarakat. Mereka selalu diminta saran dan pendapatnya terkait masalah di desa, khususnya masalah pelik. Kemudian ada generasi yang lebih tua, ini juga masih memegang adat dan tradisi dengan kuat. Mereka menurunkannya ke generasi yang lebih muda supaya bisa dilestarikan. Nah, seperti halnya pada gambar yang terdapat di layar, ya. Di sini banyak alat musik tradisional yang bisa digunakan untuk bagi masyarakat. Kemudian ada juga tradisi budaya Malean, ya, sampai mengejar sapi. Kemudian tradisi ini juga sering dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah Madura. Didik, tempat yang menjadi kegiatan bersama masyarakat juga beragam. Sebagian di lapangan pemukiman, ada juga di taman-taman, di balai pertemuan warga, bahkan juga di rumah ibadah. Masing-masing dapat dibuat indah hingga menyenangkan semua warga yang beraktivitas, bagaimana yang ada di tempat tinggal kalian masing-masing. Para peserta didik, lihatlah contoh budidaya yang ada di sekolah kita. Nah, di sini adalah kearifan lokal yang dilakukan oleh sekolah kita, sekolah penggerak, ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Yang pertama adalah perhatikan apa yang penting atau menarik di sekitar daerah tempat tinggal kalian masing-masing, baik dalam hal lingkungan fisik, flora atau fauna, maupun lingkungan sosialnya. Tuliskan dengan lengkap dan diskusikan dengan teman kalian kalau bisa, ya, di lingkungan kalian masing-masing, seperti taman, kebun, sumber air, tumbuhan, atau juga binatang yang unik maupun tradisi-tradisi sosial yang ada di daerah kalian. Lalu soal yang kedua, bagaimana menurut kalian apa yang perlu dan menarik untuk dikembangkan di daerah tempat tinggal kalian masing-masing? Nah, kalian coba buatkan coretan atau gambar, lalu secara bergiliran maju, nanti akan kita bahas satu persatu di depan kelas. Selanjutnya, kita masuk ke menghargai budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya yang berkembang di daerah masing-masing. Nah, budaya lokal itu mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional, dan permainan tradisional. Situs lokal adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Tradisi lokal adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Kesenian tradisional di Indonesia sudah tidak perlu dilakukan, ya, karena banyak suku, maka banyak budayanya, otomatis banyak keseniannya.
Begitu pula dengan permainan tradisional di setiap wilayah, itu pasti berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke menghargai makanan tradisional. Makanan tradisional itu mewakili kearifan lokal dari daerah masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu. Selain makanan tradisional, ada juga minuman tradisional dan jajanan tradisional, sampai obat-obatan herbal yang dijadikan jamu. Selanjutnya, kita masuk ke menghargai produk dan jasa lokal. Produk lokal dapat berupa produk kerajinan masyarakat atau barang-barang lainnya. Sedangkan jasa lokal adalah layanan apapun yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kerajinan lokal itu banyak jenisnya. Sebagai contoh, centong nasi dari batok kelapa, alas piring dari rotan, warna-warni tikar pandan, tas noken Papua, kerai bambu peneduh dari sinar matahari, dan sebagainya. Untuk produk lokal contohnya ada sepatu, sabuk, topi, dompet, dan sebagainya. Untuk jasa lokal contohnya ada jasa rias, jasa fotografi dan video, penjahit, potong rambut, memasak, cuci dan setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat. Selanjutnya, apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Berikut ini adalah bentuk apresiasi terhadap lingkungan sekitar dan budaya lokal, yaitu aktif melakukan, aktif mengkonsumsi, aktif menggunakan, dan aktif mengembangkan. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Tadi sudah menyaksikan? Ya. Kalau sudah menyaksikan, nanti Ibu akan memberikan LKPD yang harus diisi oleh kalian. Nah, kerja peserta didik ya. Nah, di sini menjelaskan tentang lingkungan. Lingkungan ataupun menghargai lingkungan dan juga budaya lokal. Yang namanya lingkungan itu macamnya banyak sekali. Nah, baik lingkungan fisik ataupun non fisik. Nah, dan setelah itu kita akan menghargai budaya lokal. Di negara kita yaitu banyak sekali budaya lokal. Di setiap daerah juga. Nah, salah satunya seperti di Cirebon. Nah, Cirebon Jawa Barat kita mengenal yang namanya tarian tradisional. Apa namanya? Tari topeng. Dan untuk selanjutnya, Ibu langsung saja ya untuk pembagian LKPD. Sebelum pembagian LKPD, silakan ya dibentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, ya ini meja yang paling depan digabung ke meja yang belakang. Kelompok 2 juga sama, ya dibentuk, yaitu silakan digabung meja 1 dengan meja belakang. Kelompok 3 juga sama, silakan membentuk kelompok.
kalian amati gambar yang Ibu sudah bagikan tersebut. Ya, di situ gambar nomor 1 itu nama gambarnya apa, terus juga berasal dari daerah mana, serta keterangan yang mencakup tentang manfaat ataupun fungsi daripada gambar tersebut. Ya, di situ yang berhubungan dengan menghargai lingkungan sekitarnya dan juga menghargai budaya lokal serta menghargai tradisi lokal ataupun makanan tradisional. Silakan dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Nanti setelah selesai, kelompok tersebut yaitu akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Silakan dari sekarang. Boleh lihat HP. Boleh lihat HP. Silakan HP-nya di gambarnya ditempel dulu gambarnya.
tuh itu ya. Nampaknya apa yang jadi? Nah, ini musim hujan tuh. Ini ya. Nah, ini kenapa? Yes. Pernah lihat? Ya. Gimana? Begitu. Saya pernah datang ke handphone dengan pembawanya. Ini nih, yang hari weekend apa namanya? Iya. Kan? Iya. Atau apa jagungannya? Iya. Biasanya aku kan nih. Bi bisa nggak? Ya? Yang kayak gini bisa nggak? Ini apa di? Viral ya sekarang ya? Iya. Terus pada main game ya? Nah ini. Permainan apa? Permainan apa? Mainan tadi. Nah, Ya, silakan dilanjut waktunya mau habis, yaitu 10 menit lagi. Silakan yang belum dilengkapi. Nah ini, Ilham, nomor apa ini? Nomor apa ini? Kayak terowongan di sana. Nah ini, jangan baca, jangan baca. Cuma ke sana. Tapi tahu. Bagaimana? Kalau itu yang sebelahnya punya dia itu jam berapa? Gimana ya? Gimana? Emang ada? Simpulnya dulu. Ada dari Amis. Oke. Ada dari Amis. Ya, waktunya habis ya. Silakan ya. Sudah selesai semua? Ya. Ada kelompok yang berani mau maju ke depan untuk tugas pertama? Ada? Oh iya silakan. Nadia, kelompok 1. Nah, ditunjukkan gambarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang warna lingkungan sekitar yang ada di gambar. Nomor 1, Gua Cemara berasal dari daerah Yogyakarta. Di pantai selatan Jogja, daun-daun pohon cemara membentuk lorong semacam gua lalu dikenal sebagai Gua Cemara. Desa wisata Gua Cemara terletak di Dusun Patihan, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Jarak dari pusat kota sekitar 30 km. Secara geografis, memang desa wisata Gua Cemara ini berupa kawasan pesisir. Daya tarik dari Dusun Patihan tentunya adalah
Pantai ini menawarkan wisata pantai teduh dengan deretan pohon cemara yang membuat suasana menjadi teduh dan berbeda dari pantai kebanyakan yang panas. Desa wisata Goa Cemara juga menawarkan wisata budaya. Hampir setiap hari libur, desa wisata Goa Cemara juga mengadakan pengelaran budaya di pantai Goa Cemara. Pengelaran biasanya menampilkan beragam kesenian tradisional. Selain pengelaran, setiap hari libur masyarakat desa wisata Goa Cemara juga mempunyai agenda rutin berupa upacara tradisi kirap yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Keberhasilan dari pengembangan desa wisata Goa Cemara ini tentu tak lepas dari peran kelompok sadar wisata atau Pokdarwis setempat untuk mengajak masyarakat bersama mengembangkan kawasan Goa Cemara. Masyarakat menyadari bahwa kawasan mereka menyimpan potensi yang memang harus dimanfaatkan secara bersama. Awalnya keberadaan pantai Goa Cemara belum sepopuler sekarang. Gambar kedua, Gunung Bromo berasal dari Jawa Timur. Kondisi geografis suku Tangger mempengaruhi kepercayaan terhadap keberadaan Gunung Bromo. Masyarakat suku Tengger menganggap suci Gunung Bromo yang dipercaya menjadi tempat tinggal leluhur yang dihormati. Suku Tengger masih mempercayai adanya roh leluhur di sekitar mereka yang mempengaruhi hidup mereka. Keberadaan roh leluhur tersebut perlu diakui dan dihormati. Masyarakat suku Tengger percaya bahwa roh-roh leluhur mereka menetap di suatu tempat tertentu, Gunung Bromo. Tepatnya Kawah Gunung Bromo sebagai tempat suci orang suci Tengger yang digunakan sebagai persembahan hewan ternak dan hasil bumi pada upacara Kasada. Upacara yang ada di dalam suku Tengger merupakan hasil perpaduan antara Hindu Wasiyah dengan Hindu Parsi. Beberapa upacara masyarakat suku Tengger berkaitan erat dengan kepercayaan mengenai Gunung Bromo dan Gunung Semeru serta roh dari leluhur mereka. Nomor ketiga, Gunung Merak. Gunung Merak atau bumi karena memiliki bulu warna-warni yang mengembang dengan indahnya habitat. Gunung ini masuk dalam kelompok unggas dengan klasifikasi gunung Krakatau dan Krakatau. Gunung ini juga masih satu keluarga dengan ayam hutan atau pesan dengan nama Latin Casianus. Gunung Merak berasal dari daratan Asia seperti Indonesia, Myanmar, Burma, India, Pakistan, Nepal, dan Afrika Tengah. Habitatnya hidup di daerah tropis dan alam liar seperti hutan yang berada pada daratan rendah dan dapat dengan berair yang menarik. Ciri-ciri burung merak: mahkota jambul di kepala pada kepala bagian belakang, bulu jambul bertangkai yang menyerupai mahkota. Mahkota tersebut memiliki beberapa kombinasi bentuk dan warna yang berbeda pada setiap burung, baik yang datar maupun yang betina. Dua mata yang indah. Kesamaan lain yang terlihat adalah pada matanya yang hitam dan mulus bercahaya. Letaknya yang berada pada bagian samping kepala, memiliki panduan warna biru dan kuning kecoklatan di bagian bawah, dan warna biru pada bagian atas mata, biru yang berwarna warni. Saat menjelang musim kawin tiba, mereka akan menunjukkan bulunya dengan sangat indah, sedangkan yang betina bulunya tidak sepanjang yang jantan dan tidak terlalu bercahaya atau menggerak. Ciri lain terdapat terlihat adalah pada bagian bulu-bulunya mempunyai ornamen semacam maring-maring yang menyerupai kapas apabila direntangkan dengan ukuran yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok Bapak yang sudah siap? Ya, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang menghargai budaya lokal yang ada di gambar. 1. Gua Sunyaragi, berasal dari daerah Cirebon. Keterangannya, Gua Sunyaragi adalah salah satu tempat wisata yang ada di kota Cirebon. Di masa sekarang, Gua Sunyaragi telah berubah fungsi dari yang awalnya merupakan bagian aktivitas kesultanan menjadi destinasi pariwisata yang dikelola oleh Keraton Kesepuhan. Kawasan Gua Sunyaragi ini perlu dikembangkan menjadi sebuah sarana yang menampilkan objek Gua Sunyaragi sekaligus memperkenalkan kebudayaan setempat. Dalam hal ini, kesenian daerah yang berkembang di Cirebon secara luas dalam sektor pariwisata. Mengembangkan kawasan Sunyaragi sebagai taman wisata budaya Cirebon tidak lepas dari nilai-nilai tradisi yang ada. Wisata budaya ini yang direncanakan nanti harus menampilkan ciri khas daerah Cirebon. Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di kota Cirebon khususnya, Gua Sunyaragi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan, kesultanan sebagai pihak pengelola maupun masyarakat secara umum. Semua pihak tersebut harus terlibat dan berperan aktif dalam pengembangan wisata Gua Sunyaragi, sehingga semua pihak khususnya masyarakat bisa merasakan manfaat dari pengelolaan pariwisata Gua Sunyaragi. 2. Lompat batu, berasal dari daerah Nias, Sumatera Utara. Tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan nama Fahombo. Sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Nomor 3, Reog Ponorogo, berasal dari daerah Ponorogo. Keterangannya, kesenian tradisional khas berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kendati reog juga eksis di beberapa wilayah lain di Jawa Timur, Ponorogo dianggap sebagai kota asal kesenian reog. Tak heran jika Ponorogo dikenal bukan kota reog atau bumi reog. Reog Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Kesenian reog bertahan melintasi waktu. Beberapa penyesuaian dilakukan sesuai perkembangan zaman. Jathil misalnya yang semula ditarikan oleh gemblak, lelaki berparas ayu, digantikan penari putri. Gerakannya pun menjadi lebih halus, lincah, dan feminis. 4. Egrang. Egrang berasal dari Lampung. Keterangannya, egrang merupakan permainan tradisional dengan memanfaatkan 2 pasang tongkat bambu yang diberi tempat pijakan kaki. Cara memainkan egrang pada dasarnya cukup sederhana, yakni dengan cara menaiki tongkat bambu tersebut, kemudian pemainnya diminta untuk berjalan dengan menggunakan kaki egrang. Namun hal tersebut tentu tidak mudah untuk dilakukan, sebab para pemainnya harus memiliki keseimbangan yang baik. Permainan egrang termasuk permainan tradisional yang bisa banyak manfaat positif bagi seseorang. Misalnya saja untuk melatih keberanian, ketekunan, kesabaran, hingga melatih kekuatan dan keseimbangan fisik.
Permainan egrang disebut sebagai salah satu tradisi yang berasal dari Lampung dengan nama Terompang Pancung. Namun egrang tidak saja dapat ditemukan di Lampung, namun juga dapat ditemukan pada beberapa daerah lain di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasikan tentang menghargai makanan tradisional yang ada di gambar. Yang pertama, rendang berasal dari daerah Sumatera Barat. Awalnya, rendang dibuat dari daging kerbau dan hanya dinikmati pada acara-acara adat tertentu saja. Sebab rendang menduduki kasta yang paling tinggi di antara hidangan lain dan sering disebut sebagai kepala samba atau induknya makanan dalam tradisi Minangkabau. Berdasarkan tulisan Reno Adam Suri dalam Rendang Traveler, menyingkap bertuahnya rendang Minang 2012. Sebenarnya tradisi mengawetkan daging ini sudah lama dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Proses pengawetan ini tentunya dilakukan dengan tradisional, tanpa menggunakan bahan kimia. Dalam proses memasak rendang, masyarakat Minangkabau percaya bahwa rendang memiliki 3 makna sikap, yakni kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan untuk menghasilkan rendang dengan kualitas yang baik. Salah satu yang melatar belakangi kuliner khas Sumatera Barat ini bisa menyebar hingga ke berbagai tempat adalah karena tradisi merantau yang biasa dilakukan orang Minangkabau yang membawa rendang sebagai bekal karena dapat bertahan hingga 1 bulan. Hingga sekarang rendang tak hanya disajikan untuk acara adat saja, melainkan menjadi hidangan yang dapat disantap sehari-hari. 2. Cendol berasal dari Jawa Tengah. Es cendol merupakan minuman khas Jawa Tengah yang terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan. Disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Rasa minuman ini manis dan gurih. Es dawet memiliki perbedaan tersendiri dengan es cendol. Es cendol sendiri berasal dari Sunda yaitu Bandung, sedangkan es dawet berasal dari tanah Jawa yaitu Banjarnegara. Perbedaan yang lain adalah pada bahan dasar es cendol terbuat dari sagu aren, tepung beras, tepung buak. Sedangkan bahan dasar es dawet dulunya terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan, diberi pewarna hijau berupa daun suji. Proses membuatnya lebih simpel dibanding cendol. Dengan cara adonan dawet dicetak menggunakan alat berupa saringan sederhana. Adonan dawet dituang ke saringan berongga dan kemudian digoyangkan agar adonan jatuh. Hal ini demikian yang membuat dawet memiliki bentuk runcing pada ujungnya. Lantaran menggunakan tepung beras, dawet cenderung mempunyai tekstur yang lebih lembut daripada es cendol yang kenyal. Dawet disajikan dengan parutan es, santan, gula merah, serta tape ketan. Adapun bahan pemanis gula Jawa agar beraroma harum. Es dawet di kawasan Banyumas ditambah potongan buah nangka atau daging buah durian. Karena bahan utama yang digunakan berbeda, tekstur pada kedua jenis es tersebut juga berbeda. Es cendol memiliki tekstur yang lebih kenyal ketika digigit. Sensasi kenyal itu dihasilkan dari tepung buak yang digunakan. Sementara pada es dawet memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus. Selain itu, untuk ketebalannya es dawet biasanya lebih tebal dibandingkan dengan es cendol.
Es cendol selain diberi sirup gula merah biasanya ditambah dengan potongan nangka. Sementara dawet biasanya ditambah tape ketan. Tiga, kue putu merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang masih ada sampai saat ini. Bahkan kita sering dengar suaranya yang khas lewat di depan rumah kita. Diketahui bahwa kue putu dibuat dengan cara dikukus dan umumnya disajikan dengan parutan kelapa. Beberapa daerah di Indonesia menyajikan kue putu dalam bentuk potongan-potongan kecil bambu, sedang yang lainnya disajikan dengan penyajian khas daerahnya masing-masing. 4. Wedang jahe. Wedang jahe adalah hidangan minuman sari jahe tradisional dari daerah Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Timur, Indonesia yang umumnya disajikan hangat atau panas. Wedang jahe juga kadang disebut sebagai teh jahe, meskipun sama sekali tidak mengandung daun teh. Wedang sendiri adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti minuman panas. Walaupun tanpa kandungan kafein, minuman ini seringkali disajikan dan dinikmati seperti teh. Minuman ini dibuat dari irisan jahe segar, gula Jawa atau gula batu yang dicampur ke dalam air panas. Sebelum itu, rimpang jahe sebagai bahasa utama wedang jahe biasanya dibakar terlebih dahulu, kemudian digeprek atau ditumbuk kasar hingga air ekstranya keluar. Selain menggunakan jahe segar, masyarakat Indonesia juga menggunakan jahe bubuk sebagai bahan umum di resep tradisional mereka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasinya ketiga-tiganya bagus semua. Kita kasih aplaus untuk ketiga kelompok. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya, atau kembali ke tempat semula dalam artian posisi meja dan kursi silakan seperti semula. Yuk kita ice breaking dulu, berdiri. Ya, silakan tangannya dilek dulu ya. Biar santai, biar tidak tegang. Ya, kalau ibu ngasih abah ya nanti untuk yel-yel PKN ya. Tepuk PKN ya nanti. Contoh nih ya, tepuk PKN. PKN, PKN, yes, gitu ya. Ulangi ya, ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PKN. 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 Yes, ya kita kasih aplaus untuk semua-semua. Yuk duduk lagi.
Selanjutnya ya masih untuk refleksi. Silakan nanti sediakan ataupun dibuka lagi HP-nya. Kita akan mengerjakan Google Form ya. Linknya akan Ibu kirim. Silakan, sudah Ibu kirim ya linknya. Ada yang sulit? Ada? Tidak ada. Sudahan? Belum.
Sudah. Oke, dikerjakan. Waktunya sebentar lagi akan habis. 2 menit lagi. Kalau sudah selesai silakan diklik kirimnya ya. Sudah selesai ya? Waktunya sudah habis. Dah ya, sok silakan HP-nya disimpan lagi. Kalau sudah ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu akan disimpulkan oleh salah satu siswa-siswi saja. Silakan yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Nadia. Lingkungan sekitar dan budaya lokal memiliki daya tarik luar biasa bila dicermati. Karena itu lingkungan dan budaya lokal perlu diapresiasi atau dihargai sebaik-baiknya. Hanya masyarakat yang sungguh-sungguh menghargai lingkungan dan budayanya sendiri yang akan dapat menjadi masyarakat maju. Ya, jadi inti dari pembelajaran hari ini bahwa masyarakat yang melestarikan kebudayaan daerahnya masing-masing, maka mereka tersebut adalah masyarakat yang maju. Dalam artian yaitu masyarakat yang memiliki pemikiran ke depan. Dan juga di sini ada beberapa macam daripada kebudayaan serta makanan tradisional ataupun makanan lokal. Salah satu daripada kesenian, yaitu salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti di Jawa Barat, itu macamnya banyak sekali keseniannya. Ya, selain tari topeng, kuda lumping, terus apa lagi? Batik, ya, terus juga makanannya, makanan tradisional ada. Tadi sudah dibahas yaitu tentang wedang jahe ataupun wedang bandrek, ya. Terus juga putu, terus juga sega jamblang, ya. Itu salah satu bentuk cara kita melestarikan makanan tradisional. Kita harus cinta akan produk Indonesia. Itu kesimpulan yang Ibu sampaikan.
Dan untuk pembelajaran selanjutnya, untuk hari ini gimana pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan kita kasih aplaus untuk kita semua. Yuk. Selanjutnya yaitu silakan persiapkan untuk berdoa dan juga pulang. Silakan disiapkan tasnya ya. Terus juga perlengkapan lainnya. Tapi sebelum mengakhiri ya, nanti untuk materi selanjutnya yaitu untuk minggu depan, yaitu masih yang berhubungan dengan menghargai budaya lokal. Tapi di sini yaitu mengenai tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk melestarikan kebudayaan dan juga makanan tradisional. Yuk silakan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Silakan KM maju ke depan. Oke teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abian dulu sini KM-nya. Ya pulang ya. Ya. Hati-hati. Hati-hati ya.